Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala Allahi wa na'ma'i washkuru lahu ala fadlihi wa karami. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita ini sudah memasuki bulan Ramadan dan sudah banyak hari yang kita lalui dengan kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, berikut dengan beberapa hal kewajiban-kewajiban baik itu yang wajib maupun yang sunnah dari tuntunan Rasulullah yang kita laksanakan. Saya ingin mengoreksi dan barangkali sekedar mengingatkan kalau memang nanti ada hal-hal yang barangkali kita belum tahu atau kita lupa atau kita lalai, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya dengan tidak menyadari itu adalah sebuah kesalahan dan kita melakukannya. Apa itu? Di antaranya ketika kita memulai bulan Ramadan ini harus diawali dengan ziarah kubur. Nah, ini sebenarnya bukanlah merupakan tuntunan Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah menuntunkan bahwa untuk mengawali bulan Ramadan ini dengan berziarah kubur. Rasulullah memang pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kamu untuk berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Ketika kita mengharuskan bahwa ziarah kubur itu dilaksanakan untuk mengawali bulan Ramadan dan tidak berziarah kubur kalau tidak akan datang bulan Ramadan, itu yang sebenarnya yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Yang kedua, kita dulu ketika masih kecil diajar oleh guru kita, diajar oleh orang tua kita, diajar oleh kakak-kakak kita, ketika kita melaksanakan makan sahur ada tuntunan doa niat, nawaitu saumahodin an adai fardhi syahri dan seterusnya. Kalau kita mau mengoreksi lebih jauh, ternyata niat yang semacam ini bukanlah tuntunan dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menuntunkan dan mengajarkan niat seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa la yasikhus shaum illa biniyatin, tidak sah puasa kecuali dengan niat. Wa mahalluha al-qalb, tapi tempatnya niat itu di dalam hati. La yustaratu wa la yustaratun nutq bila khilafin, tidak harus, tidak disyaratkan terucap dalam mulut. Bila khilafin, semua ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di bidang itu, bahwa tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Berikutnya
yang merupakan sebuah kesalahan adalah ketika kita sengaja untuk tidak melaksanakan makan sahur. Nah, itu sebuah kesalahan. Karena apa? Karena Rasulullah tuntutan kita bahwa kita harus makan sahur. Tasakhoru fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kita harus sahur. Kalau kita tidak sahur, justru kalau itu sebuah kesengajaan, maka puasa kita niru seperti puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah bersabda, faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Oleh karena itu, ya, kita sebisa mungkin kalau ingin melaksanakan puasa sesuai tuntunan Rasulullah, ya kita laksanakan makan sahur. Rasulullah bersabda, as-sahuru kulluhu barakah. Fala tad'uhu walau yajra'u ahadukum jur'atan minal ma'. Fa innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Di dalam sahur itu penuh dengan berkah. Maka jangan kamu tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat alal mutasakhirin kepada orang-orang yang sahur. Oleh karena itu, mari kita lakukan makan sahur bagi yang belum biasa sahur. Berikutnya juga merupakan sebuah kesalahan dan ini bukan tuntunan Rasulullah. Ketika kita melaksanakan sahur tidak kita akhirkan. Kita sengaja melaksanakan sahur jam 12, jam 1, jam 2. Itu bukan tuntunan Rasulullah. Rasulullah sahur itu menjelang fajar. Sehingga kalau ini kita lakukan sesuai tuntunan Rasulullah, insya Allah ibadah-ibadah lain yang akan menyusul itu akan semakin menambah pahala bagi kita. Orang yang makan sahur terlalu malam, setelah makan sahur merasa kenyang, kemudian tidak ada yang lain, larinya mesti tidur. Kalau tidur pasti subuhnya bablas. Tapi kalau kita makan sahur sesuai dengan tuntunan Rasulullah menjelang fajar, kemudian kita bersih-bersih pas waktu adzan subuh, kita berangkat ke masjid, masih bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, yang itu dijanjikan oleh Rasulullah, katanya rakaatani qoblal fajri khairun lahu minad dunya wa man fiha. 2 rakaat sebelum subuh dapat kita laksanakan, itu lebih baik dari dunia seisinya. Subuhnya juga tetap kita bisa laksanakan sesuai dengan waktunya dan dilaksanakan dengan berjamaah. Itu kalau kita melaksanakan makan sahur sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Berikutnya, kalau kita sahur, jangan dipastikan bahwa harus berhenti ketika imsak. Imsak itu masih 15 menit kurang lebih dari waktu subuh. Kita dulu kepada anak-anak, kalau anak-anak sedang nikmat-nikmatnya makan sahur, kemudian dengar
imsak, ayo segera lepeh, ayo segera kemur, ayo segera sikat gigi. Wah, ini sebenarnya sebuah kedoliman. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Bahkan ketika waktu sahur, seseorang perempuan sedang makan sahur, waktu adzan subuh sudah datang, maka para sahabat mengatakan kepada Bilal yang waktu itu ditugasi untuk adzan subuh, "Ya Bilal, tamahal, tahan Bilal, karena masih ada yang sahur," sehingga mereka menyelesaikan sahurnya. Waktu subuh sudah datang, tapi oleh para sahabat Bilal disuruh nahan, jangan adzan dulu karena masih ada yang sahur. Lah itu waktu subuh, apalagi waktu imsak masih jauh, masih 15 menit kurang lebih. Oleh karena itu, kalau kita mau menggali, mau mencari, mau menambah ilmu kita yang walaupun dari tahun ke tahun ini sudah kita laksanakan makan sahur semacam ini, insya Allah kita akan menemukan jalan yang terbaik dan lebih nyaman kita melaksanakan ibadah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.